Kalau biasa yang betul terus ganggu apa sih? Biasa yang betul terus ganggu apa sih? Bisa dimulai ya Bapak Ibu, saya mulai. Ya, takut putus suaranya, mohon maaf. Bapak Ibu, untuk video conference akan segera saya mulai. Saya mohon suaranya agak putus-putus. Videonya dan juga mute mic-nya biar ketika nanti jawaban Bapak Ibu bisa berkomentar dengan jelas. Monggo silakan dibuka video mic-nya untuk sesi Vicon akan saya mulai. Telah memberikan kita anugerah yang banyak, di antaranya adalah anugerah sehat dan juga anugerah kesehatan, sehingga kita semua dapat bersua dalam forum video conference pada pagi hari ini, walau secara virtual, dan mohon maaf ada kendala entah di mana, saya juga kurang tahu, jadi saya harus pindah pakai HP. Mohon maaf Bu, waktu Vicon tadi saya schedulekan pukul 10 sampai 10.45 karena masih ada kendala teknis sehingga waktu kita tersisa hanya 15 menit. Sekali lagi di luar prediksi saya, jadi saya mohon maaf dan saya harap Bapak Ibu semua untuk memakluminya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua. Penjenengan semua adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk dapat mengikuti PPG di tahun 2021 ini. Karena banyak guru-guru di luar sana selain Bapak Ibu yang juga menginginkan untuk bisa lolos pretest, untuk bisa PPG, tetapi belum Allah kabulkan. Jadi saya ucapkan selamat. Penjenengan semua lolos PPG ini juga merupakan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Bapak Ibu, saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan dan memotivasi Bapak Ibu agar penjenengan semua bersungguh-sungguh di dalam mengikuti serangkaian proses PPG ini. Karena wujud dari syukur itu adalah kesungguhan dari Bapak Ibu semua. Syukurmu adalah kesungguhanmu. Semoga kalimat saya ini menjadi motivasi yang tidak Bapak Ibu lupakan. Saya ulang sekali lagi, kesungguhanmu adalah wujud syukurmu. Yang kedua, Bapak Ibu, perlu saya ingatkan kembali bahwa apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama 6 hari ini, sudah 6 hari Bapak Ibu mengikuti perkuliahan, ini tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Artinya apa? Materi-materi di modul yang telah Bapak Ibu kerjakan kemarin itu belum selesai. Karena nanti Bapak Ibu masih akan mengikuti serangkaian tes UKIN dan UP. Materi UKIN dan UP juga tidak lepas dari modul-modul, materi di modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Jadi, untuk tes sumatif nanti,
bukan berarti modul yang Bapak Ibu pelajari itu selesai dan ditutup. Tidak, itu nanti akan Bapak Ibu gunakan sebagai bahan untuk Bapak Ibu mengikuti tes UKIN dan UP. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk forum diskusi, tugas resum, serta tes formatif dari kami, pihak LPTK, dosen, kami masih bisa membantu Bapak Ibu. Artinya apa? Saya selaku dosen masih bisa mengangkat nilai Bapak Ibu. Kami masih bisa membantu Bapak Ibu untuk lulus di tes sumatif dan juga formatif. Namun Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus mengerjakan tes UP dan UKIN di akhir. Itu kami tidak bisa membantu karena murni pure tes itu dari pusat. Dan mohon maaf, katanya yang sudah-sudah tesnya itu sangat sulit. Jadi saya tidak henti-henti lagi mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak melupakan materi-materi di modul yang sudah Bapak Ibu pelajari sejak kemarin. Ngoten nggih. Perlu saya review Bapak Ibu untuk perkuliahan, khususnya perkuliahan dengan saya pada modul Quran Hadis. Ada beberapa catatan yang perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi pelajaran, pengalaman. Jika pun ada kekurangan, saya berharap tidak Bapak Ibu ulangi pada pembelajaran berikutnya. Yang pertama catatan saya terkait tugas resum Bapak Ibu. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu untuk serius. Artinya apa? Misalkan ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas resum, saya mohon untuk tidak kopas dari materi yang ada di modul. Monggo materi di modul itu Bapak Ibu bahasakan dengan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sampaikan dalam tulisan dari apa yang Bapak Ibu pahami secara ringkas. Bukan mengcopy paste apa yang ada di modul. Yang namanya resum itu adalah ringkasan. Jadi disampaikan secara ringkas. Makanya di awal saya instruksikan, sampaikan apa yang Bapak Ibu pahami melalui peta konsep. Jangan copy paste kalimat, semua kalimat di modul di copy paste, sehingga resum Bapak Ibu itu ada berlembar-lembar banyak sekali. Nah, kalau berlembar-lembar itu namanya bukan resum ya Bapak Ibu, namanya memindah materi ngoten. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait forum diskusi, saya mohon untuk tidak mengulangi komentar yang sudah disampaikan teman. Lebih baik Bapak Ibu komentar satu kali, tetapi komentar panjenengan itu sangat berbobot. Daripada berkomentar berulang kali, tetapi komentar itu adalah memindah kalimat dari modul. Jangan, lebih baik satu kali, tetapi berbobot. Karena penghitungannya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan penjenengan berkomentar satu kali tetapi berbobot, itu akan mendapatkan nilai 90 dari dosen. Daripada penjenengan komentar berulang kali tetapi nilainya kurang bagus. Contohnya ngeten. Panjenengan komentar satu kali dapat nilai 90. Panjenengan komentar lagi tetapi tidak berbobot, nanti akan mendapat nilai berapa itu? Misalkan 60. Coba, 90 ditambah 60, 150. 150 kalau dibagi 2, nilai Bapak Ibu akan menjadi 75. Ngoten nggih. Lebih baik penjenengan komentar satu kali tetapi berbobot daripada komentar berkali-kali tetapi mengulang-ulang dan tidak berbobot. Saya sampaikan itu, semoga bisa difahami dan next perkuliahan penjenengan bisa lebih baik lagi. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon untuk on time mengupload tugas-tugas sesuai schedule. Misalkan tugas resum dijadwalkan maksimal pukul 12, saya mohon jangan lebih dari itu ketika upload resum. Dan tolong resum yang akan diupload diperiksa dulu, jangan modul yang sudah Bapak Ibu pelajari, ataukah Bapak Ibu selama ini belajar melalui file? Sudah di-print. Sudah print. Wah, alhamdulillah, sudah di-print juga. Belajar melalui file dengan belajar
lewat buku, insya Allah lebih mudah belajar lewat buku, ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah di print, Bapak Ibu bisa menggarisbawahi poin-poin penting yang ada di modul. Karena tes sumatif dan tes UP serta UKIN nanti materinya tidak akan keluar dari materi di modul itu Bapak Ibu. Jadi penjenengan print modul yang sudah dipelajari, penjenengan baca kira-kira mana poin yang penting, penjenengan garis bawahi. Insya Allah kalau sudah digaris bawahi, penjenengan belajar itu akan mudah. Tidak perlu baca semua kalimat. Oh, ini poin-poin pentingnya. Misalkan ngeten nggih. Hadis itu secara kualitas itu dibagi menjadi 3. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria. Sedangkan hadis hasan itu adalah hadis yang level atau kedudukannya di bawah hadis sahih. Kenapa hadis hasan itu kedudukannya di bawah hadis sahih? Karena hadis hasan tidak memenuhi 5 kriteria hadis sahih. Ada 1 kriteria yang tidak dimiliki oleh hadis hasan, sehingga level hadis hasan di bawah hadis sahih. Sedangkan hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi kelima syarat hadis sahih, ngoten. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak bisa disebut sebagai hadis karena tidak bisa memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Bisa atau diperbolehkan sebagai motivasi saja. Nah, yang seperti itu jenengan tulis, jenengan bikin rangkuman sehingga nanti ketika penjenengan ujian UP dan UKIN, penjenengan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca semua materi di buku, tetapi penjenengan sudah memiliki garis besar mana sih poin-poin yang perlu dipelajari atau inti dari apa yang disampaikan di modul. Jadi saya berharap Bapak Ibu ya berkenan mengeluarkan biaya lah untuk print, atau kalau misalkan Bapak Ibu ada beberapa teman salah satu sudah print, mungkin yang lain bisa fotokopi sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk belajar. Karena kalau hanya file, saya yakin Bapak Ibu akan malas untuk mempelajari file itu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi saya ulang sekali lagi, apa yang sudah dipelajari bersama Bapak Ibu dosen itu tidak cukup selesai. Tidak. Tetapi materi-materi yang telah penjenengan pelajari bersama para dosen itu akan berlanjut untuk penjenengan tes UP dan UKIN. Ngoten nggih, mumpung waktu masih lama untuk pelaksanaan UP dan UKIN, saya berharap dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu untuk mulai mempersiapkan tes UP dan UKIN nanti. Karena, mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak sekali peserta tahun lalu sudah melaksanakan PPG, sudah mengikuti perkuliahan sampai selesai, tetapi mereka gagal di UP dan UKIN. Akibatnya mereka tidak lulus sertifikasi. Kalau tidak lulus, yang rugi juga Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu lulus, maka yang untung juga Bapak Ibu, lembaga Bapak Ibu, serta akan memberikan implikasi positif bagi keluarga Bapak Ibu. Oleh karena itu, mumpung masih awal, saya ingatkan kembali untuk mempersiapkan diri untuk tes UP dan UKIN. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali di sisa waktu 3 menit ini, ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Saya persilahkan. Bu Septi. Inggih, Bapak Khairul Anam, nggih. Nggih. Kalau saya tidak terkait modul, cuma tadi tentang UP sama UKIN. Itu apakah ada kisi-kisinya, Ibu? Ngaten, nggih. Itu saja Bapak Khairul atau ada pertanyaan lagi? Sementara cukup. Cukup, nggih. Terima kasih
kasih Bapak Khairul Anam atas pertanyaan yang bagus. Ini menunjukkan bahwa penjenengan sudah mulai berpikir, sudah mulai mempersiapkan untuk UP dan UKIN. Ngaten nggih Bapak Ibu, sampai saat ini kami pihak LPTK belum mendapatkan kisi-kisi, dan kemarin kita mencoba admin untuk istilahnya apa ya, mencoba menghack mencoba menghack pusat gitu. Ternyata tidak bisa nggih. Jadi data itu memang terkunci api, kita tidak bisa mengakses. Jadi sampai saat ini kami belum punya kisi-kisi, tetapi secara logika apa yang diujikan nanti insya Allah tidak keluar dari apa yang diberikan kepada Bapak Ibu di modul itu. Ngoten nggih. Kalaupun nanti ada kisi-kisi pasti kami sampaikan Bapak Ibu. Ngoten. Sementara karena belum ada kisi-kisi, Bapak Ibu pelajari, pahami dengan benar, dengan sungguh-sungguh apa yang ada di modul. Insya Allah tidak keluar dari apa yang ada di modul. Ngoten Bapak Khairul Anam, bisa diterima nggih? Nggih, Bu. Mungkin yang lain ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai saya Bumi Fadilah. Oh iya. Nggih, menanggapi Pak Anam tadi tentang UP dan UKIN, ini saya masih bingung Bu, perbedaan antara UP dan UKIN itu letaknya di mana? Apakah dua-duanya itu nanti kita melakukan tes sumatif, mengerjakan soal tertulis, atau UKIN ini kita kan uji kinerja lah, maksudnya uji kinerja itu seperti apa? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebenarnya sudah disampaikan nggih waktu orientasi, mungkin Bapak Ibu lupa nggih. Boten napa-napa, saya maklum. Yang dipikirkan dan mungkin karena tekan juga. Ngaten nggih Bapak Ibu, untuk UP, uji pengetahuan itu adalah tes nggih, berupa tes. Ini saya juga belum paham apakah nanti dilaksanakan offline atau online. Belum ada info. Insya Allah nanti kalau ada info akan segera kami infokan. Jadi untuk yang UP ini berupa tes dari pendalaman materi. Ya, jadi semacam tes sumatif formatif ngoten menika untuk UP. Sedangkan untuk UKIN, uji kinerja, ini nanti Bapak Ibu akan, nah ini yang agak ribet nih. Bapak Ibu nanti akan ada tugas membuat video, ada tugas membuat RPP, ngoten. Jadi lebih pada kinerja di perangkat pembelajaran. Bapak Ibu diminta untuk membuat video mengajar, ada waktunya, ada ketentuan cara uploadnya bagaimana, itu terkait kinerja. Kalau UP itu lebih ke pengetahuan. Jadi apa yang ada di modul dan sudah dipelajari dengan para dosen. Ngoten Ibu, ada lagi? Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Oh iya Bu, ngapunten. Untuk masalah modul ya Bu ya, modul yang jenengan ampu. Saya itu kemarin juga masih bingung antara pendekatan dan metode. Pendekatan dalam metode dalam menafsiri Al-Qur'an. Itu secara gamblangnya itu seperti apa Bu? Secara gamblangnya mawon antara pendekatan dan metode. Matur suwun. Nggih. Ngeten Ibu, biar mudah nggih saya analogikan mawon nggih, saya analogikan. Bapak Ibu dulu ketika S1 itu nggih mempelajari penelitian. Ya, nah, di penelitian itu ada metode, ada pendekatan. Nah, pendekatan itu contohnya pendekatan kualitatif, metodenya menggunakan studi kasus. Itu perbedaannya. Penjenengan bawa ke ranah penafsiran Al-Quran. Jadi seperti di sekolah ketika penjenengan mengajar murid-murid, penjenengan menggunakan pendekatan klasikal dengan metode ceramah. Jadi pendekatan klasikal itu semacam cara, ada lagi Bapak Ibu, ada namanya trik. Nah,
metode ceramah. Triknya bagaimana agar ceramah kita dipahami peserta didik? Triknya ceramahnya dengan menggunakan PowerPoint misalkan. Nah itu. Jadi yang atas ada pendekatan, di bawah pendekatan itu ada metode. Metode itu cara mempraktekkan pendekatan itu. Nah, cara mempraktekkan metode ada namanya trik. Jadi kalau dibikin peta konsep ngoten, urutannya pendekatan, di bawahnya pendekatan ada metode, di bawahnya metode ada trik. Ngoten nggih. Semoga analogi saya bisa panjenengan pahami nggih. Nggih, terima kasih. Nggih. Cukup Bapak Ibu? Satu lagi, Bu. Nggih. Bu Andriani dari Aceh ini, Bu. Iya, Bu, saya dari Aceh, Bu, jauh. Mau tanya, Bu, nanti kalau UP itu nanti di mana itu, Bu, ujiannya UP? Kediri. Bisa diulang, Ibu? Ujian UP nanti di mana kira-kira, Bu? Daring atau gimana? Di Kediri. Iya, tadi sudah saya sampaikan, Ibu. Jadi sampai saat ini kami pihak LPTK belum menerima info secara resmi untuk UP nanti apakah daring ataukah online. Kalau daring berarti Ibu yang dari Aceh dimohon untuk terbang ke Jawa Timur, khususnya ke Kediri, Rotan. Aduh. Enggak apa-apa, Bu, nanti nginep di rumah saya. Nginep di rumah saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Nggih, berdoa mawon semoga online, nggih. Ya, Bu. Nggih. Tetapi apapun nanti mau offline mau online ini adalah sebuah perjuangan nggih. Sekali lagi panjenengan termasuk orang yang terpilih untuk mengikuti ini, jadi jangan pernah ada rasa mengeluh nggih. Dijalani saja dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil. Ngoten nggih Bapak Ibu? Amin. Amin. Saya selaku dosen pengampu tidak ingin berbicara panjang lebar. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, semoga panjenengan bisa memahami. Kalaupun ada materi yang belum panjenengan pahami, sewaktu-waktu Bapak Ibu boleh japri saya, akan saya jelaskan. Ngoten nggih. Mohon maaf, terutama hari kedua kemarin saya kurang bisa maksimal menemani panjenengan karena saya sedang perjalanan ke Malang. Ngoten nggih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekali lagi terakhir saya ingin menutup Vikon ini dengan sebuah kalimat motivasi dari saya di awal tadi. Saya ulangi lagi. Kesungguhanmu adalah wujud syukurmu. Kesungguhanmu adalah wujud syukurmu. Panjenengan orang terpilih, silahkan bersungguh-sungguh dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang sudah memilih Bapak Ibu untuk bisa mengikuti PPG gelombang ini. Terima kasih atas perhatian dan keseriusannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Goodbye, selamat ketemu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Bu. Mas Tursun. Sama-sama, saya mohon izin untuk undur diri. Ya. Iya, monggo.